Balik lagi di channel Win 100 Klasik Culture. Cuaca sedang hujan, lagi banyak wabah corona. Banyak dari kita yang nggak bisa keluar rumah, terutama buat rider-rider yang rindu untuk mengaspal. Jadi di rumah dulu untuk sementara sampai wabahnya beres ya. Kita mau bahas gimana cara perawatan motor dalam kondisi tetap di rumah tanpa keluar. Otomatis kan mesin hampir tidak menyala atau tidak dibawa kemana-mana. Tetap harus ada perawatan buat menjaga performa motor nanti kalau misal sudah hilang wabahnya dan kita bisa ke jalan raya lagi. Oke, tips yang pertama, kalau untuk motor cek dulu olinya. Oli itu kan penting untuk pelumas bagian dalam mesin, jadi mesinnya tidak karatan dan korosi. Nah kalau saya sih biasanya 1 bulan sekali, mau dipakai atau enggak motor tetap diganti, maksimal 1,5 bulan diganti olinya. Poin yang kedua, kampas rem. Untuk kampas rem Biasa saya cek tuh, saya kontrol setiap si kampas rem, si ketebalannya sudah 2 mili atau kurang, itu wajib diganti. Jadi kita nanti begitu pakai lagi nggak kaget, jadi si remnya nggak belum juga nanti. Jadi tetap dalam kondisi tebal dan prima untuk menjaga keselamatan kita jalan raya kalau kebut-kebutan. Yellow. Tips yang ketiga, cek juga tekanan ban. Kalau misal didiamkan dalam kondisi lama, itu kan biasanya bannya udaranya akan berkurang karena tekanan motor yang terus-menerus dengan bobot yang sama, tanpa diisi juga oleh angin yang baru. Jadi lama-lama akan kempes dan habis. Nah kalau misalnya sudah habis dan dibiarkan, itu kondisi bannya dan ban dalam, kalau yang pakai ban dalam, itu akan semakin berkurang kualitasnya karena berada dalam kondisi kempes terus-menerus, tergencet. Masuk ke yang kelima, ke bagian untuk menjalankan motor, rantai dan gear. Untuk rantai dan gear itu kalian juga harus cek kalau misal banyak kotoran di rantai dan gearnya, terutama yang suka main terabas, itu kan otomatis pasti kotor banget. Itu rajin dibersihkan, lalu diberi pelumas, semprotan banyak di toko-toko juga, murah. Kalau untuk rantainya, cek juga kalau gear itu biasanya udah lancip-lancip si bagian gearnya, ujung-ujungnya itu kan biasa kalau kita beli baru tebal, masih ada tumpul bagian lancipnya situ. Kalau misal sudah sering dipakai, terutama yang kondisi jalan ekstrim, biasanya akan semakin tumpul, itu juga harus diganti. Jadi nanti si rantai nggak slip atau lepas dari gundukannya. Kondisi rantainya juga harus dicek, kalau misal sudah banyak yang rusak, karatan, sebaiknya diganti saja. Jadi kita di jalan juga tetap aman. Keenam, busi. Jadi cek juga businya. Biasanya kalau yang sudah lama nggak dicek, ya bagian businya itu akan hitam di bagian ujung yang nancep ke dalam mesinnya, si mata pengapiannya. Cek biasanya kalau misal sudah gosong atau karatan, ya sebaiknya diganti aja. Tapi kalau misal masih bisa dibersihkan, ya dibersihkan dulu aja, nggak apa-apa sementara. Kalau untuk busi biasanya sih yang normal pakai merek NGK, atau yang rekomend dari saya pribadi sih pakai Champion aja, yang greget pengapiannya. Yang ketujuh, aki kan tempat untuk menyimpan daya listrik di motor. Aki juga harus dibersihkan meskipun dalam kondisi tertutup di kesehariannya. Kalau misal kalian ada waktu bongkar akinya, itu kan biasanya tetap ada kotoran di komponen-komponen yang di kotoran-kotoran yang masuk di bagian atasnya. Itu dibersihkan aja sampai si akinya bersih. Jangan tinggalkan dalam kondisi basah kalau dibersihkan. Ya jangan disiram air juga untuk membersihinnya, jangan pakai sabun, jangan kayak cuci piring, dilap aja. Pakai kanebo juga nggak apa-apa, atau pakai sikat kering nggak apa-apa. Lalu ke yang 8, itu cek karbu kalian juga. Karbu kan kalau misal motor tidak dipakai, si bensin akan terus mengendap gitu. Cek juga nanti sambil dibersihkan pakai bahan bakar, mau pakai Pertamax nggak apa-apa, mau pakai Pertalite juga bebas.
asal jangan pakai aftur terbang. Kalau untuk kargo nanti dibongkar dulu satu-satu, dibersihkan terutama di bagian bak penyimpanan yang bagian bawah tuh, tampungannya. Biasanya kalau dalam kondisi beberapa lama itu tetap ada kotoran-kotoran dari tangki yang masuk ke dalam. Bisa bentuknya kayak karatan-karatan besi atau kadang juga tanah sih masuk mengerak. Itu juga nanti mengganggu performa. Jadi si motor waktu digas akan tersendat-sendat majunya. Cek juga kerannya sekalian. Siapa tahu nanti bensinnya kucurannya nggak lancar, itu juga dicek. Jadi nanti begitu kalian pakai lagi motor itu sudah enakan. Kemudian tangki juga diperhatikan. Kalau tangki kalian tinggalkan dalam kondisi lama, pilihannya ada dua: diisi full sekalian bensinnya atau dikosongin pisan. Jadi nanti kalau misal diisi full, resiko buat karatnya juga nggak ada karena si kondisi tangki bensinnya tertutup oleh cairan bahan bakarnya, jadi nggak akan karat. Tapi kalau misal kalian taruh setengah-setengah, ya nanti kotoran-kotoran bagian atasnya itu kan rontok ke bawah nutupin si bagian keran bensinnya. Tapi kalau kalian tinggalkan dalam kondisi kosong, itu nanti begitu kalian pakai dikuras dulu aja. Siapa tahu tetap ada kotoran juga ya. Begitu ditinggalkan kan tetap ada korosi-korosi di bagian dalam. Ini opsional sih buat motor-motor kalian yang udah pakai filter udara di motor wind. Nah kalau filter dibersihkan rutin, ya seminggu sekali nggak apa-apa, bersihkan, dan kalau perlu diganti aja sekalian kalau udah kotor dan rusak gitu. Jadi pemasukan udaranya juga tetap lancar. Oke, sebagai penutupan untuk perawatan motor, tetap juga kalian harus cuci motornya. Pastikan motor dalam kondisi bersih. Cuci dulu. Nanti baru disimpan di tempat yang terjaga, jauhkan dari sinar matahari dan sumber bahan bakar. Kalau kebakar meleduk motor sayang, sama rumah-rumahnya ntar kebakar. Terus kalau sudah di dalam kondisi bersih, bagi kalian yang nyimpen motor di area terbuka atau yang banyak terkena debu, pastikan ditutup pakai selimut motor. Tapi kalau kalian simpen di dalam tempat yang tertutup, ya rasanya kalau dalam waktu dekat nggak perlu dipakai selimut kecuali ditinggal dalam waktu lama gitu. Itu beberapa tips untuk perawatan motor kalau kalian simpan dalam waktu lama versi saya. Kalau kalian punya versi sendiri untuk perawatan motor dalam waktu lama, kalian bisa taruh di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini punya duit buat beli kamera baru, woi. Sip.